bahwa kemungkinan minggu ini gold ini masih akan berpotensi untuk bearish, melanjutkan bearish yang kemarin. Halo, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman para trader semua. Berjumpa kembali bersama kami Smart Trader dalam pembahasan rutin mengenai outlook market di minggu ini. Namun sebelum disampaikan lebih jauh, tentunya saya ingin sampaikan disclaimer dulu bahwa setiap analisa yang disampaikan pada video ini tentunya memiliki resiko kesalahan yang ada. Dan kita tahu bahwa bisnis trading forex adalah sebuah bisnis yang memiliki resiko tinggi, sehingga diharapkan Bapak Ibu untuk melakukan kembali analisa ulang sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam market, sehingga setiap resiko yang ditimbulkan bisa dipahami dan dimengerti dengan baik. Baik, kita akan langsung masuk di dalam outlook market sepanjang minggu ini. Dan yang pertama kita lihat dulu mengenai rilis data ekonomi yang sudah berjalan di sepanjang minggu yang lalu. Ada apa sih hal-hal penting yang perlu kita amati? Pertama, dari zona Eropa kita lihat bahwa inflasi di Eropa ternyata juga sudah mulai mengalami penurunan secara tahunan dari 5,5% menjadi 5,3%. Artinya bahwa usaha dari bank sentral yang terus hawkish untuk menaikkan suku bunganya membuahkan hasil. Meskipun target yang diberikan sebesar 2-3% itu masih cukup jauh. Apakah berarti ECB, Bank Sentral Eropa, masih akan menaikkan suku bunga ke depan? Itu menjadi sebuah kemungkinan. Lalu apalagi data yang perlu kita lihat? Kita lihat mengenai ISM manufacturing dari Amerika. Ternyata juga mengalami peningkatan, artinya apa? Bahwa ekonomi Amerika sejatinya masih dalam kondisi yang cukup baik. Tetapi masalahnya adalah di JOLTS atau pembukaan bursa lapangan pekerjaan di Amerika rupanya sedikit mengalami penurunan. Lalu kita lihat data penting lainnya adalah dari Bank Sentral Inggris, yang mana pada tanggal 3 Agustus yang lalu memutuskan menaikkan suku bunganya kembali dari angka 5% menjadi 5,25%. Artinya naik sebesar 25 basis poin. Kita tahu bahwa kondisi Inggris itu sebenarnya tidak baik-baik saja. Di tengah inflasinya yang masih sangat tinggi, ditambah dengan pengangguran yang meningkat, perekonomian cukup lambat, ini menjadi sebuah keputusan yang sulit bagi bank sentral. Kalau bank sentral tidak menaikkan suku bunga, artinya inflasinya dibiarkan tinggi dan beresiko. Tetapi jika menaikkan suku bunga, ternyata akan menekan dari perekonomian dari Inggris itu sendiri. Baik, selanjutnya ada tingkat pengangguran dari Kanada. Rupanya ada kenaikan sebesar 0,1%. Lalu dari Amerika sendiri ada penurunan dari 3,6% menjadi 3,5%. Baik, lalu mengenai data ekonomi apa yang akan disajikan di minggu ini yang perlu kita amati ada beberapa. Kita masuk di dalam Amerika langsung, negeri Paman Sam, seperti apa kira-kira? Data inflasi inti secara tahunan dari Amerika rupanya diperkirakan, konsensus pasar memperkirakan ada sedikit penurunan inflasi inti Bapak Ibu. Lalu secara tahunan inflasi itu juga sedikit mengalami kenaikan dari 3% menjadi 3,3%. Nah, rupanya The Fed sudah memperkirakan hal ini akan terjadi. Karena itu kemarin kita lihat bahwa pada FOMC meeting yang sebelumnya The Fed tetap bersikap hawkish, yaitu menaikkan 25 basis poin. Padahal kita tahu inflasi Amerika itu sudah mendekati target, yaitu di 3%. Target mereka adalah antara 2 hingga 3%, dan sudah di 3%. Tetapi ternyata The Fed masih bersifat agresif untuk menaikkan 25 basis poin. Dan tentunya ini mengantisipasi adanya kembali kenaikan inflasi. Karena kalau kembali naik tentunya menjadi usaha yang sia-sia setelah menurunkan cukup tinggi, tapi akhirnya harus naik kembali inflasi. Jadi The Fed benar-benar memperhitungkan dan akhirnya memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunganya. Lalu bagaimana dengan Inggris? Inggris pertumbuhan GDP secara tahunan masih sama di 0,2 pertumbuhannya, lalu secara kuartal diperkirakan mengalami sedikit penurunan. Artinya perekonomian Inggris benar-benar terdampak. Ini ada data indikator ekonomi Amerika. Data menunjukkan bahwa GDP Amerika saat ini yang terakhir, ini data pada bulan Juni 2023 yang lalu,
dari 2 menjadi 2,4, artinya ada kenaikan secara ekonomi. Lalu tingkat tenaga kerja, tingkat pengangguran di Amerika juga mengalami penurunan dari 3,6 menjadi 3,5. NFP yang kemarin barusan dirilis juga mengalami kenaikan, artinya dari 3 data terakhir itu sebenarnya menunjukkan sebenarnya Amerika masih dalam kondisi yang baik secara ekonomi. Ada terjaga, kondisinya terjaga. Kita lihat inflasi Amerika terakhir masih di 3%. Namun diperkirakan Bapak Ibu nanti akan naik sebesar 3,3%. Kita lihat bagaimana kebijakan The Fed ke depan. Konsensus menunjukkan bahwa pada FOMC ke depan sebesar 13% berharap untuk The Fed masih bersikap hawkish atau menaikkan suku bunganya. Sementara sebesar 87% berharap bahwa bulan Juli kemarin itu menjadi kenaikan suku bunga The Fed yang terakhir, yaitu 25 basis point. Secara mingguan kita bisa lihat bahwa yang mengharapkan kenaikan suku bunga pada FOMC ke depan di bulan September itu terus mengalami penurunan. Sementara yang mengharapkan tetap terjaga atau dijaga dalam kondisi yang sekarang itu mengalami peningkatan. Dan ini menjadi indikator yang penting buat kita, karena kalau terus bersikap hawkish tentunya akan berpengaruh kepada mata uang yang lain. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada data mengenai rapat Bank Sentral. Yang perlu kita cermati di bulan Agustus ini adalah dari Bank Sentral New Zealand yang akan melakukan meetingnya pada tanggal 16 Agustus mendatang, di mana interest rate saat ini sebesar 5,5%. Nah, lalu apa sih yang akan terjadi atau sentimen pasar di minggu ini dari gambaran sikap mereka di minggu yang lalu? Kita lihat pertama untuk gold. Terjadi perubahan Bapak Ibu, sementara posisi buyer saat ini masih mendominasi di angka 238.000, sementara sellernya hanya di 74.000. Lalu terjadi perubahan yang cukup menarik bahwa ternyata pada minggu lalu itu terlihat pelaku pasar besar itu melakukan pengurangan posisi buy mereka. Posisi beli mereka berkurang sebesar 9.244. Sementara untuk posisi jual mereka berkurang 529, tetapi angka ini tidak terlalu signifikan. Artinya apa? Bahwa kemungkinan minggu ini gold ini masih akan berpotensi untuk bearish, melanjutkan bearish yang kemarin. Jadi Bapak Ibu kalau mau trading gold sebaiknya kita incar untuk posisi sell aja. Bagaimana dengan oil? Oil sudah selama mungkin kalau tidak salah sekitar 5 mingguan sudah masuk dalam masa bullish, dan kemarin data terakhir menunjukkan bahwa ada penambahan buyer sebesar posisi buyer sebesar 13.219. Sementara seller itu berkurang posisi sell atau short sebesar 3.444. Artinya minggu ini untuk oil sendiri masih akan melanjutkan bullishnya atau melanjutkan kenaikannya. Jadi Bapak Ibu yang trading oil kita bisa incar buy, itu akan lebih aman, kira-kira seperti itu. Bagaimana dengan indeks di Amerika? Kita tahu ada S&P 500, ada Nasdaq, dan ada Dow Jones. Kita bahas yang pertama mengenai S&P 500. S&P 500 kemarin terlihat bahwa ada pengurangan seller yang cukup besar, pengurangan jumlah lot seller itu sebesar 37.151. Sementara untuk buyer itu juga berkurang, tetapi hanya sebesar 2.366. Artinya tidak terlalu besar dibandingkan dengan pengurangan seller. Artinya apa? Kemungkinan besar potensi bullish untuk S&P 500 pada minggu ini akan terjadi. Jadi Bapak Ibu yang ingin trading S&P 500 lebih baik disarankan untuk incar buy. Bagaimana dengan Nasdaq? Nasdaq sebenarnya kalau kita lihat secara akumulasi itu juga semakin mendekati, tidak terlalu besar, sudah mulai seimbang antara buyer dan seller. Tetapi kita lihat perubahan pada minggu lalu juga tidak memberikan sebuah angka yang signifikan, atau katakanlah buyer itu melakukan akumulasi lebih banyak ataupun seller melakukan akumulasi lebih banyak. Tidak ada, hampir seimbang, hanya selisih 733. Sebenarnya angka ini cukup resiko, tidak memberikan kepastian bagi kita apakah sebenarnya bullish atau bearish. Namun kalau kita lihat dibandingkan dengan data 2 minggu yang sebelumnya, terlihat peningkatan yang signifikan. Artinya pengurangan yang di sini, pengurangan di selisihnya itu cukup tinggi. Nah, berarti artinya apa? Minggu ini kemungkinan Nasdaq masih akan berpeluang melanjutkan bullish. Berbeda dengan Dow Jones ini kelihatannya indeks yang tidak terlalu favorit untuk ditradingkan pada minggu lalu. Terlihat bahwa penambahannya sebesar 274
dan 110, sehingga hanya selisihnya sebesar 164 poin saja. Jadi untuk angka-angka yang kecil tidak bergerak, sebaiknya kita trader retail, kita menunggu. Atau alangkah baiknya ada pilihan yang lain, kita pilih yang lain aja ketimbang memaksakan trading untuk Dow Jones. Lalu selanjutnya kita lihat kontrak bagaimana dengan Australian dollar. Australian dollar Bapak Ibu memang secara akumulasi masih didominasi oleh seller dan minggu lalu terlihat selisihnya hanya sebesar 591. Ini tidak memberikan sebuah sinyal apapun bagi kita para retail trader. Sebaiknya secara sentimen market kita hindarilah. Kita pilih mata uang yang memang pelaku pasar besar itu sudah memberikan keputusannya akan mengakumulasi atau sedang mendistribusi, sehingga dengan kita follow mereka tentu akan mengurangi resiko kita sebagai trader retail untuk nyangkut. Lalu bagaimana dengan GBP? GBP kelihatan sekali bahwa secara akumulasi buyer masih mendominasi ketimbang daripada posisi seller. Lalu pada minggu lalu terlihat bahwa ada pengurangan buyer sebesar 13.000, ini angka yang signifikan untuk mata uang GBP. Sementara itu sellernya juga berkurang, tetapi hanya sebesar 3.000, artinya selisihnya cukup jauh sebesar 9.000. Nah, ini berbicara bahwa kemungkinan besar pada minggu ini GBP masih akan mengalami koreksi. Jadi kalau Bapak Ibu trading GBP, disarankan untuk sell GBP. Lalu bagaimana dengan CAD atau dolar Kanada? Dolar Kanada kelihatannya juga akan masih melakukan penguatan. Dolar Kanada biasanya dihubungkan dengan penguatan oil atau komoditas minyak. Dan kemarin sebenarnya perubahan yang kemarin itu tidak terlalu menunjukkan angka yang signifikan, Bapak Ibu. Di sini 6.400 minus dan sementara selling juga minus 7.316, artinya tidak memberikan angka yang signifikan. Tetapi melihat penguatan oil yang masih akan terjadi, kemungkinan besar CAD juga akan berpotensi menguat. Cuman hati-hati, ada potensi untuk koreksi di awal minggu. Jadi Bapak Ibu kalau mau trading CAD, sebaiknya tunggu koreksi dan incar buy. Karena kenaikan itu akan relatif terbatas di minggu ini. Kita lanjutkan untuk mata uang selanjutnya, yaitu mata uang euro. Bagaimana dengan mata uang euro? Rupanya mata uang euro mirip dengan mata uang GBP, yang mana terjadi pengurangan buyer cukup besar di 10.000, sementara sellernya berkurang 5.000. Angka ini sebenarnya tidak cukup ideal untuk kita memutuskan bahwa euro ini akan menjadi bearish. Tetapi kalau lihat dari data sebelumnya, kelihatan bahwa euro ini kemungkinan masih akan melanjutkan bearishnya. Ditunjukkan dengan apa? Selisih keduanya, selisih antara buyer dan seller dari 2 minggu yang lalu dengan minggu yang sekarang itu semakin melebar. Berarti artinya bahwa kemungkinan minggu ini euro masih akan melanjutkan bearishnya. Jadi Bapak Ibu yang trading euro disarankan untuk sell euro. Bagaimana dengan Jepang? Japanese yen. Secara akumulasi masih didominasi oleh seller, ya Bapak Ibu, dan kita tahu bahwa Bank Sentral Jepang atau BOJ itu masih setia dalam kebijakan dovish-nya, artinya suku bunga masih dipertahankan dalam 0,1 minus. Sementara yang diharapkan untuk menguatkan mata uang adalah kebijakan dari fiskal, kebijakan dari pemerintahnya, bukan dari kebijakan moneternya. Terjadi pengurangan buyer, terjadi pengurangan seller. Minggu ini kemungkinan masih dalam zona bearish atau masih berpotensi untuk bearish. Jadi untuk Japanese yen sendiri secara sentimen pasar itu masih akan melemah. Jadi Bapak Ibu yang ingin trading Japanese yen, incar sell untuk JPY. Lalu bagaimana dengan mata uang CHF atau Swiss franc? Mata uang CHF ini relatif mata uang yang cukup slow, tidak terlalu favorit. Angkanya perubahannya selalu hanya di angka ratusan hingga 1.000 sekian. Dan kalau kita lihat perubahannya, kemarin terjadi pengurangan bayarnya 505, buat mata uang CHF rasanya menjadi angka yang cukup besar. Sementara itu sellernya juga turun sebesar 189. Artinya minggu ini mata uang CHF pun juga berpotensi untuk melemah. Kita incar sell untuk CHF. Lalu mata uang GBP atau US dollar seperti apa? Pada minggu lalu Bapak Ibu terlihat bahwa di sini berkurang sebesar 2.764, buyer berkurang sekian. Tetapi sellernya hanya bertambah 175. Nah, kemungkinan besar bahwa minggu ini US dollar akan mengalami penguatan namun terbatas.
selisih kedua, kalau kita melihat data sentimen seperti ini, kita nggak bisa ketika tidak memberi jawaban pada satu minggu, kita perlu bandingkan dengan minggu yang sebelumnya. Ternyata selisih daripada minggu yang sekarang dengan minggu yang sebelumnya itu mulai mengecil. Artinya apa? Bahwa kalau minggu lalu US dollar itu ada potensi untuk terjadi koreksi dan ini mulai mengecil, artinya minggu ini akan ada penguatan US dollar walaupun sifatnya masih terbatas. Kenapa terbatas? Karena bayarnya masih berkurang, tetapi ada harapan bahwa seller ini tidak ikut bertambah dan bahkan bisa berkurang. Sehingga kemungkinan minggu ini kalaupun ada penguatan US dollar, itu kita perlu melihat data ekonomi yang akan dirilis di setiap harinya, sehingga nggak sampai nyangkut, kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir adalah mata uang New Zealand. Mata uang New Zealand secara akumulasi masih didominasi oleh buyer. Lalu pada minggu lalu ada penambahan buyer cukup besar di 2.618, sementara sellernya masih stuck di 83. Jadi minggu ini kemungkinan New Zealand akan berpotensi untuk bullish. Jadi Bapak Ibu bisa incar buy untuk New Zealand. Nah, saya rangkumkan yang terakhir sebagai highlight market, yaitu bullishnya adalah oil, S&P 500, Nasdaq, US dollar, New Zealand, dan Kanada. Sementara bearishnya adalah gold, GBP, Euro, Japanese yen, dan Swiss franc. Untuk yang kita hindari di minggu ini, sebaiknya kalau kita melihat sentimen market, kita hindari untuk trading Dow Jones maupun Australian dollar. Dan sebagai catatan penting adalah perhatikan rilis data ekonomi dari Amerika. Kenapa? Karena bullish yang ditunjukkan oleh mata uang US dollar dari sentimen market tadi belum terlalu mengkonfirmasi kuat. Jadi sifatnya masih bullish terbatas. Karena itu Bapak Ibu perlu banget untuk kita melihat rilis data ekonomi setiap hari sebelum kita memasangkan mata uang US dollar dengan mata uang pasangan lainnya. Jika US dollar ini sifatnya adalah bullish, berarti Bapak Ibu cukup pasangkan dengan mata uang yang sifatnya bearish sehingga menjadi aman. Contoh, sell Euro USD, sell GBP USD, buy USD Japanese atau buy USD CHF, kira-kira seperti itu kalau mau dipasangkan dengan US dollar. Tapi tidak pas kalau kita pasangkan dengan New Zealand atau Kanada, karena sama-sama di dalam zona yang masih bullish. Baik, kira-kira seperti itu untuk sentimen market atau outlook market di minggu ini. Semoga Bapak Ibu bisa profit di minggu ini dan menghindari loss yang lebih banyak. Terima kasih, selamat pagi Bapak Ibu semua.